Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Juan, Prodi Sosiologi Agama semester 8. Kali ini saya akan membahas proposal penelitian saya yaitu implementasi program Keluarga Harapan atau disingkat PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang, Kota Palopo. Yang pertama itu ada pendahuluan meliputi latar belakang. Jadi di sini saya menjelaskan kesejahteraan sosial telah menjadi tujuan utama setiap negara di dunia Untuk mencapai kesejahteraan salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan masalah global yang dialami oleh setiap negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara berkembang dan tertinggal, tapi juga dialami oleh negara maju meski jumlahnya tidak besar begitu. Nah, konsep kemiskinan secara umum mengartikan bahwa kemiskinan adalah keadaan seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik dari segi dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual. Kemiskinan harus digambarkan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi hal ini dikarenakan masyarakat miskin tidak memiliki uang untuk mengakses berbagai layanan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi kemiskinan ini telah membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi akses ke jaminan kesehatan dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya the next batasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang saya di atas, agar cakupan penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak banyak menimbulkan penafsiran, maka penelitian ini dibatasi pada poin A, implementasi program Keluarga Harapan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang, Kota Palopo. Jadi selanjutnya upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari program Keluarga Harapan. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat dan pengimplementasian program Keluarga Harapan di Kelurahan Batang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dengan ini merumuskan masalah, yakni satu, bagaimana implementasi program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang. Selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari program Keluarga Harapan. Selanjutnya, apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Keluarga Harapan PKH di Kelurahan Batang. Selanjutnya, the next tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang saya jabarkan, maka tujuan penelitian dalam permasalahan ini akan diteliti adalah bagaimana mengetahui implementasi program Keluarga Harapan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Batang, Kota Palopo. Juga untuk mengetahui pencegahan dari permasalahan yang timbul dari program Keluarga Harapan PKH secara sistematis, dan untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Keluarga Harapan PKH di Kelurahan Batang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut itu bagi peneliti ini diharapkan dapat menambah kasana pengetahuan dan informasi di bidang hukum. Dan itu juga dapat diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan bahan bacaan ilmiah tambahan bagi yang membutuhkan. Selanjutnya manfaat bagi pemerintah daerah sebagai salah satu juga pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang melibatkan peningkatan peran pemerintah dalam membantu
pengentasan kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi manfaatnya juga selanjutnya itu untuk bagi masyarakat. Itu bagaimana sebagai sumber informasi masyarakat bahwasanya program Keluarga Harapan ini dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada kajian teori. Jadi kajian peneliti terdahulu yang relevan itu. Peneliti terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sekarang dan sebelumnya. Jadi konsep yang digunakan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian, itu peneliti terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama ya. Selanjutnya kajian pustaka. Jadi kajian pustakanya itu pengertian program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Jadi kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program Keluarga Harapan PKH yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesejahteraan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Nah, program ini bagaimana diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang ya. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas PKH, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak beserta PKH. Nah, ini pentingnya pelayanan pendidikan kesejahteraan serta pentingnya pelayanan kesejahteraan masyarakat ya. Selanjutnya ada tujuan program Keluarga Harapan ya. Jadi berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Sosial itu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan, disebutkan bahwa PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesejahteraan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Jadi selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan itu jenis penelitian. Pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Karena penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu, jadi penelitian lapangan sendiri secara intensif mempelajari latar belakang, situasi dan interaksi sosial ya, serta individu. Selanjutnya ada juga dan didukung oleh berbagai literatur terkait masalah PKH. Selanjutnya ada subjek informasi penelitian ya. Subjek adalah keseluruhan objek penelitian, sementara itu oleh jadi subjek itu keseluruhan objek peneliti. Selanjutnya ada waktu dan lokasi penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Batang karena sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah dengan keadaan lapangan. Jadi alasannya karena di Kelurahan Batang itu ini menjadi tempat timbulnya permasalahan tersebut. Peneliti tentang implementasi program Keluarga Harapan PKH dalam menanggulangi kemiskinan kemiskinan ini dilakukan pada tahun 2021 ya. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informasi yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah pendamping PKH di penerima PKH. Selanjutnya sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data sebelumnya. Selanjutnya berhubung bunyi masjid. Instrumen penelitian pada prinsipnya ya, pengumpulan data merupakan kegiatan yang bersifat operasional sehingga
sesuai dengan pemahaman penulis yang sebenarnya. Data adalah perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikumpulkan dan dipelajari untuk menggambarkan suatu peristiwa dan aktivitas lain. Jadi teknik pengumpulan data itu langkah yang paling strategis memang dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini itu teknik observasi adalah rencana yang sistematis ini tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai cara yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Jadi ini selalu berkomunikasi dengan orang. Selanjutnya wawancara, interview ya, salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para istilahnya responden. Selanjutnya ada dokumentasi. Itu merupakan suatu cara pengumpulan pemilihan dan pengelolaan serta penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Oke, the next ada teknik pengolahan dan analisis data. Itu meliputi metode pengolahan data, itu bagaimana menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Terus penelitian ini menggunakan juga metode kualitatif. Maka metode pengolahan dan yang dilakukan untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur dan runtun, terus logis juga ya. Mungkin saya pemaparan saya sekaitan dengan proposal penelitian saya. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq wallahul ma fi kalamit tariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.